Pemandangan sebuah toko komputer menjadi pembuka dalam seri kali ini. Toko tersebut diketahui milik ayah Elliot yang sekaligus juga diberi nama Mr. Robot. Kemudian seorang pengunjung datang ke sana. Namun bukannya ingin berkonsultasi mengenai perangkat komputer, melainkan justru ingin menemui Elliot yang dituduhnya sudah mencuri uang ketika pria tersebut tengah membeli mouse di tempat itu. Ia mengaku bahwa uangnya telah berkurang sejak membayar mouse yang telah dibelinya, di mana saat itu ada Elliot tepat di belakangnya. Hal itulah yang membuat pria tersebut menuduh Elliot sebagai pencuri uangnya. Mendengar hal itu, Mr. Robot justru sama sekali tidak terpancing amarah tanpa alasan dan bukti. Ia malah nampak mengabaikan pengunjung yang ada di depannya itu, sembari mengalihkan perhatiannya pada berita di koran. Pengunjung yang kesal karena sikap si pemilik toko akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, seraya mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah lagi membeli barang apapun di toko tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Elliot kecil muncul dari balik pintu, seolah menandakan bahwa dari tadi ia bersembunyi karena ketakutan pada pengunjung itu. Sang ayah lalu menanyainya soal kebenaran dari cerita pengunjung tadi, sambil meminta uang yang sudah dicuri Elliot. Meski awalnya sempat menolak tuduhan tersebut, namun pada akhirnya Elliot kecil memberikan uang tersebut yang ternyata senilai $20. Anehnya, Mr. Robot yang jelas-jelas mendapati putranya telah mencuri dari pengunjung tadi, bukannya memarahi Elliot, malah justru menggagas ide untuk nonton film menggunakan uang tersebut. Ia juga mengatakan bahwa meski perbuatan Elliot sudah salah, tetapi ia tetaplah anak yang baik. Tak diceritakan secara pasti, namun seiring berjalannya waktu, toko Mr. Robot pun mulai tergusur oleh usaha lainnya, yang terlihat dari berubahnya kepemilikan dari toko tersebut hingga akhirnya menjadi lokasi Bank of E, yang merupakan unit usaha dari Evil Corp. Kembali ke masa sekarang, Elliot yang baru saja kedatangan Mr. Robot masih terus memandangi dengan takjub pada sosok tersebut, seolah tak menyadari bahwa selama ini ternyata ayahnya masih hidup. Ia bahkan berulang kali meyakinkan dirinya bahwa sosok pria yang ada di depannya saat ini benar-benar ayahnya. Namun tak lama kemudian, emosi Elliot langsung berubah dari yang awalnya mengagumi sosok tersebut menjadi begitu marah pada Mr. Robot, karena teringat bagaimana ayahnya itu telah meninggalkannya ketika masih kecil. Hal yang sama juga diungkapkan Mr. Robot yang merasa heran pada Elliot, karena sampai lupa pada Darlene yang merupakan adiknya sendiri. Pertemuan itu pun sempat diwarnai dengan keributan kecil hingga kemudian suasana mulai berangsur hening ketika Mr. Robot mendapati adanya orang di luar apartemen yang tengah menguntit mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa orang-orang di luar sana tidak menginginkan dirinya dan Elliot bekerja sama. Mr. Robot juga mencoba menyadarkan Elliot dengan mengatakan bahwa upayanya ke psikiater dengan semua obat yang dikonsumsinya justru telah membuat putranya itu kehilangan akal dan ingatan, sehingga sampai melupakan Darlene dan semua kehidupan masa lalunya. Pikiran Elliot pun nampak sangat kacau. Bukan karena upayanya untuk bisa tersadar saja, melainkan juga oleh sejumlah pertanyaan besar yang ada di benaknya, terutama mengenai sosok sang ayah yang diketahuinya telah meninggal 20 tahun yang lalu. Hacker itu terus-menerus menanyakan hal tersebut dan begitu haus akan penjelasan mengenai apa yang telah terjadi pada kehidupannya. Hingga kemudian Mr. Robot pun membawa Elliot ke suatu tempat. Beralih ke Gideon, ia bersama dengan Harry terlihat sedang menikmati sarapan pagi mereka. Namun berbeda dari biasanya, Gideon justru nampak sangat gusar karena pikirannya terus dipenuhi oleh keberlangsungan nasib Allshape yang saat ini sudah berada di ujung tanduk. Terlebih dengan media yang terus memberitakan tentang aksi peretasan yang menimpa perusahaan itu, yang semakin mempertanyakan kredibilitas Allshape sebagai perusahaan keamanan cyber. Di tempat lain, antara Neyer bersama timnya nampak tengah sibuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menangani kasus gugatan pada Evil Corp. Terlebih pernyataan Colby mengenai keterlibatannya dalam kasus pencemaran limbah juga akan dilangsungkan tak lama lagi. Angela yang telah tiba jelas langsung disambut hangat oleh pengacara itu. Namun hal tak terduga justru terjadi karena ternyata kedatangan Angela
bukanlah untuk membahas kembali mengenai gugatannya pada Evil Corp, melainkan ia justru menawarkan dirinya untuk bisa bekerja di tempat itu, menyusul pengunduran dirinya dari Allsafe baru-baru ini. Neyer yang mendengar hal itu langsung menolaknya secara halus, karena bagaimanapun juga ia masih berharap adanya kelanjutan dari proses gugatan Angela. Namun berbeda dengan Angela yang justru terkesan memaksa Neyer agar bisa menerimanya sebagai karyawan di sana. Percakapan yang menggantung itu kemudian diakhiri oleh Angela yang meninggalkan kantor pengacara tersebut. Angela lalu mendapat telepon dari Darlene yang menanyakan soal keberadaan Elliot yang diketahui tidak berada di kantornya. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat. Dalam pertemuan mereka, Darlene mengatakan bahwa Elliot telah melakukan hal gila dengan berusaha menciumnya tadi malam. Namun hal tersebut justru tak terlalu mengherankan bagi Angela, karena ia sendiri juga memahami bahwa sikap Elliot memang telah banyak berubah dan menjadi aneh. Angela bahkan sempat mengungkapkan kekecewaannya pada Darlene, karena menurutnya semua perubahan sikap Elliot telah terjadi sejak kedatangan Darlene beberapa waktu lalu. Bahkan ia turut mempertanyakan soal pertemuan antara Elliot dan Darlene yang sangat intens belakangan ini. Angela yang kesal akhirnya pergi meninggalkan Darlene di tempat itu. Kembali ke Elliot, perjalanannya bersama Mr. Robot masih terus diwarnai dengan perdebatan mengenai masa lalunya, termasuk dengan kondisi Darlene yang menurutnya bisa saja berada dalam bahaya. Di waktu yang sama, terlihat Tyrell dan Joanna yang tengah berada di rumah sakit, menyusul kelahiran dari anak mereka. Namun momen tersebut justru tidak diwarnai dengan kebahagiaan, karena ternyata Joanna justru kecewa pada sikap Tyrell yang tak segera menyelesaikan masalahnya, terutama mengenai karir dan tewasnya Sharon. Ia bahkan sampai mengancam suaminya sendiri untuk bisa segera menyelesaikan masalah tersebut jika masih tetap ingin melanjutkan keutuhan rumah tangga mereka. Kekesalan juga berlanjut ketika Tyrell sampai di ruang kerjanya. Ia dikejutkan oleh keberadaan Philip yang sudah menunggunya di sana dan mengajaknya membicarakan soal kasus pembunuhan yang menimpa Sharon tempo hari. Philip mengatakan bahwa pihak kepolisian kini telah mencurigai Tyrell sebagai dalang dalam insiden tersebut. Hal itu jugalah yang membuat Philip memutuskan untuk memberhentikan Tyrell saat itu juga. Mendengar pernyataan tersebut, Tyrell pun terpancing amarahnya. Terlebih kondisinya kini juga telah memiliki seorang anak yang pastinya akan membutuhkan biaya hidup yang lebih besar dari sebelumnya. Namun Philip tak bisa berbuat banyak, meski ia sendiri tidak menuduh Tyrell sebagai pelaku pembunuhan Sharon. Namun statusnya yang dicurigai oleh polisi jelas bisa mencoreng nama baik dari perusahaan. Terlebih ia juga mengetahui persaingan antara Tyrell dan Scott sejak kedatangan direktur baru itu di Evil Corp. Sementara itu, Gideon yang berniat untuk mengambil kembali harddisk yang sempat dibawa Elliot malah mendapati tempat tersebut sudah hangus dilalap si jago merah. Dari sinilah mulai sedikit terungkap bahwa ternyata toko tersebut bukanlah milik White Rose. Akan tetapi, hacker misterius itu hanya sekedar menggunakannya secara diam-diam ketika pemilik toko sedang berpergian keluar kota. Parahnya lagi, White Rose dan komplotannya juga secara sengaja membuat konsleting listrik yang mengakibatkan terbakarnya seluruh isi dari toko tersebut tanpa adanya jejak yang ditinggalkannya. Hal tak terduga juga kembali dialami Gideon. Ia yang baru sampai di ruang kerjanya mendapati adanya kegagalan sistem dari Honeypot. Secara teknis, itu bukanlah kegagalan sistem dari Honeypot, melainkan justru permintaan dari emailnya sendiri yang meminta agar Honeypot dicabut dari server mereka. Dalam sambungan telepon itu, Gideon sempat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengirimkan email tersebut dan berdalih bahwa itu semua mungkin saja terjadi mengingat sistem di Allsafe yang memang sedang diretas kemarin. Namun tampaknya pengakuan tersebut tak bisa merubah apapun, meski ia telah berulang kali meminta agar Honeypot tetap diaktifkan. Tapi ternyata petugas di E-Corp malah mengatakan bahwa Tyrell lah yang memerintahkan mereka untuk menuruti keinginan Gideon sesuai dengan isi emailnya kemarin. Kembali ke Elliot, ia bersama Mr. Robot kini telah berada di rumah lama mereka. Keduanya pun lalu menuju ke kamar masa kecil Elliot yang langsung teringat kembali kenangan buruk ketika ayahnya itu melempar Elliot kecil dari jendela kamar tersebut.
Dengan penuh amarah, Elliot berusaha mendorong Mr. Robot ke jendela kamar itu, sembari mengatakan bahwa kali ini giliran ayahnya itulah yang harus merasakan apa yang pernah dialaminya saat kecil. Dalam kondisi yang terdesak, Mr. Robot sempat mengatakan bahwa insiden kala itu hanyalah sebuah kecelakaan saja. Namun Elliot yang sudah terlanjur dikuasai oleh kemarahannya, akhirnya dengan tega mengempaskan tubuh Mr. Robot keluar dari jendela. Sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya ketika Elliot masih berumur 8 tahun. Beralih ke Angela, ia yang sedang berada di rumah orang tuanya tiba-tiba diberitahu oleh ayahnya bahwa baru-baru ini Darlene sempat terlihat berlalu lalang di sekitar rumah lamanya. Sontak Angela yang mengetahui hal itu langsung bergegas menuju ke lokasi tersebut. Di rumah masa kecil Elliot, Angela dan Darlene menyelinap masuk untuk mencari keberadaan Elliot yang diyakininya sempat berada di sana. Namun pencarian mereka tak mendapatkan hasil. Secara mengejutkan, Angela dan Darlene malah menemukan adanya pecahan kaca dari jendela yang rusak di rumah tersebut, yang sontak mengingatkan mereka pada insiden yang pernah menimpa Elliot semasa kecil. Hal itu juga yang semakin meyakinkan mereka bahwa Elliot juga kemungkinan baru saja meninggalkan lokasi tersebut. Di area pemakaman, Elliot nampak sedang memapah tubuh Mr. Robot yang saat itu masih kesakitan karena terjatuh dari jendela rumah tadi. Langkah mereka lalu berhenti karena Mr. Robot tiba-tiba panik setelah melihat kedatangan Angela dan Darlene dari kejauhan. Ia kemudian mengatakan pada Elliot bahwa selama ini ia sebenarnya ingin mengatakan kebenaran yang terjadi, sambil terus mengkhawatirkan kedatangan dua wanita itu. Elliot yang mendengar hal tersebut justru semakin dibuat bingung karena yang dilihatnya hanyalah Angela dan Darlene saja, yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan oleh ayahnya. Namun Mr. Robot malah mengatakan bahwa semua orang akan mencelakainya. Mr. Robot juga sempat berusaha meyakinkan Elliot agar segera menyingkirkan semua orang itu, sembari terus mengatakan bahwa ia tak akan meninggalkan Elliot sendiri dan terus akan selalu bersamanya. Tak lama kemudian, Angela dan Darlene pun sampai di lokasi Elliot. Namun anehnya, sosok Mr. Robot malah tidak terlihat lagi, dan hanya menyisakan makam yang bertuliskan Edward Alderson, yang diketahui sebagai nama asli dari ayah Elliot. Angela dan Darlene yang datang menghampirinya langsung menaruh curiga sekaligus penasaran pada apa yang baru saja dilakukan Elliot di makam ayahnya itu. Dari sini juga perlahan Elliot mulai menyadari bahwa sosok Mr. Robot yang selama ini bersamanya hanyalah sebatas ilusinya saja. Tidak ada sosok itu dalam kehidupan nyata. Pria yang divisualisasikan sebagai ayahnya itu sebenarnya hanyalah ciptaannya sendiri, yang bahkan tidak diketahui atau malah dilihat oleh yang lainnya. Hal ini juga yang kemudian mulai menyadarkan Elliot bahwa sosok Mr. Robot yang diciptakannya adalah perwujudan dari pikirannya sendiri. Atau dengan kata lain, bahwa sosok tersebut adalah dirinya. Mereka bertiga pun lalu meninggalkan lokasi pemakaman yang kemudian diakhiri dengan perpisahan di sebuah stasiun kereta, karena Elliot dan Darlene harus segera kembali ke Washington. Menariknya, Angela yang baru saja sampai di rumahnya malah mendapati adanya Colby yang ternyata telah menunggunya sedari tadi. Bukan untuk membahas soal kasus pencemaran limbah yang turut menyeret namanya, Colby justru datang ke sana dengan tujuan untuk menawari pekerjaan di Evil Cop. Tak tanggung-tanggung, Colby bahkan menawarkan jabatan yang cukup bagus pada Angela dengan gaji yang fantastis. Mendengar hal tersebut, Angela sontak menolaknya begitu saja, dengan bersikeras pada pendiriannya untuk tidak menjadi bagian dari perusahaan yang telah merenggut nyawa ibunya. Namun, pendirian Angela digoyahkan dengan mudah oleh Colby. Pria itu juga menilai bahwa semua orang saat ini sedang berusaha merusak dunia. Dan itu juga bisa saja berlaku pada Angela tanpa disadarinya. Kemudian Colby pun meninggalkan tempat tersebut sembari mengatakan jika tawaran pekerjaan itu hanya akan berlaku hingga besok saja. Sementara itu di apartemennya, Elliot dan Darlene yang baru saja tiba di sana terlihat mulai membahas kembali soal nasib Ape Society. Elliot awalnya sempat meragukan kelanjutan dari rencana mereka, mengingat selama ini ia selalu melakukan segala sesuatunya di bawah arahan Mr. Robot. Namun hal berbeda justru diungkapkan oleh Darlene
yang mengatakan bahwa selama ini semua aksi Ape Society itu hanya dilakukan oleh Elliot sendiri, termasuk ide yang menurutnya sangat luar biasa. Wanita itu juga berulang kali mencoba meyakinkan kakaknya agar bisa kembali melanjutkan rencana mereka dengan Ape Society. Kemudian Darlene memutuskan keluar apartemen untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan Elliot. Tak lama setelah Darlene keluar dari apartemennya, tiba-tiba muncul sosok Tyrell yang menyelinap masuk begitu saja. Pria itu bahkan langsung membicarakan soal rencana Ape Society yang berikutnya, dengan mengaku bahwa dirinya sudah mengetahui segala sesuatu tentang kelompok hacker itu, beserta seluruh aksinya yang diketahui telah didalangi oleh Elliot sendiri. Tyrell yang memiliki jiwa psikopat juga sempat menceritakan soal aksi pembunuhan yang baru dilakukannya pada Sharon, seraya mengancam Elliot agar mau membeberkan rencananya dengan Ape Society jika tidak ingin nyawanya berakhir dengan tragis. Seolah tak mempunyai pilihan lain, Elliot pada akhirnya menuruti permintaan Tyrell soal Ape Society dan semua rencana kelompok hacker itu. Di markasnya, Elliot mulai memperlihatkan kondisi tempat kerjanya beserta apa yang telah ia lakukan bersama Ape Society. Elliot juga sempat mengungkapkan bahwa selama ini semua yang dilakukannya hanya seorang diri, yang kemudian dibalas oleh Tyrell dengan mengatakan bahwa sejak saat ini Elliot akan bekerja bersamanya. Sementara itu, Krista yang selama ini sudah mulai melupakan Michael malah terlihat bertemu kembali dengan mantan pacarnya itu. Pertemuan tersebut sempat diwarnai dengan perdebatan kecil, terutama karena Krista mengetahui bahwa Michael telah banyak berbohong padanya, termasuk dengan identitas pria itu yang ternyata bernama asli Lenny. Namun fokus pembicaraan kemudian beralih ke Elliot, karena ternyata Lenny telah mengetahui bahwa pasien Krista itu adalah sosok yang telah meretas akun media sosialnya. Hal itu juga yang membuat rumah tangganya berantakan hingga berakhir dengan perceraian. Tidak hanya itu, Lenny juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan pada pihak kepolisian tentang aksi peretasan yang telah dilakukan Elliot. Namun tak ada cukup bukti baginya untuk bisa menangkap hacker itu. Karena alasan itulah, maka Lenny kembali menemui Krista untuk meminta tolong padanya agar bisa memberikan informasi lain yang ia butuhkan. Namun tampaknya kekesalan Krista pada mantan pacarnya itu tak bisa lagi terobati. Alhasil ia pun hanya bisa meninggalkan Lenny begitu saja, dengan tetap menyimpan rapat-rapat rahasia Elliot yang pernah diungkap hacker itu padanya. Kembali ke Elliot, ia yang sebelumnya bersama Tyrell tiba-tiba terbangun di mobilnya. Namun anehnya, Elliot malah merasa tidak ingat apapun tentang apa yang telah dilaluinya. Bahkan seorang petugas parkir sempat mengatakan bahwa mobil yang digunakan Elliot itu telah terparkir selama 2 hari. Seolah tak ingin berlarut dalam kebingungan itu, Elliot pun dengan cuek meninggalkan lokasi tersebut. Setibanya di markas, Elliot kembali dibuat bingung karena ternyata semua rencananya telah berhasil dilakukan, termasuk dengan pengakuan Darlene yang menyebut bahwa dukungan telah datang dari banyak orang untuk Ape Society. Bahkan orang-orang di luar sana sampai rela melakukan aksi unjuk rasa di penjuru kota. Anehnya, Darlene sempat menanyakan perihal hilangnya Elliot selama 3 hari terakhir, yang dinilai sudah mengerjakan semua misi mereka sendirian. Namun hal itu justru semakin membuat Elliot menjadi bingung, karena ia sendiri merasa tidak pernah mengerjakan misi Ape Society, apalagi sampai disebut menghilang selama beberapa hari. Tidak hanya itu, perasaan Elliot juga semakin bercampur aduk ketika mendapati berita di internet soal aksi Ape Society yang mengakibatkan sejumlah dampak besar di luar sana, termasuk dengan sikap kepolisian yang semakin memburu para anggota kelompok hacker tersebut. Masih dengan seluruh beban di pikirannya, Elliot kemudian memutuskan untuk menemui Tyrell. Namun sayangnya ia tidak bisa menemui pria itu, karena ternyata Tyrell memang sudah tidak lagi bekerja di ICOP. Tak lama kemudian, TV di kantor tersebut memperlihatkan berita yang menayangkan video dari sosok anonimus ala Ape Society. Dalam video itu, sosok pria bertopeng mengatakan bahwa masyarakat dunia kini telah terbebas dari perbudakan dengan dihancurkannya data finansial perbankan.
Hal itu juga yang membuat semua orang kini terbebas dari jeratan hutang mereka yang secara tak langsung telah dilunasi berkat aksi Ape Society. Selain itu, Anonymous juga mengklaim bahwa pembukaan pasar bursa hari itu merupakan lonceng kematian bagi Evil Corp, seolah menegaskan jika kehancuran perusahaan raksasa itu sudah di depan mata. Aksi heroik ala Ape Society tersebut nampaknya juga yang telah mengundang dukungan dari banyak orang. Hal itu bisa dilihat dari para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng ala Anonymous di sepanjang jalan. Sementara itu, Angela yang sempat dibuat ragu oleh tawaran Colby akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan di Evil Corp. Dan ternyata tugasnya adalah untuk menjadi humas sekaligus asisten bagi James Fluffy yang merupakan salah satu petinggi dari perusahaan itu. Angela juga nampak menyiapkan segala kebutuhan dari bos barunya yang diketahui akan melangsungkan press conference terkait berita miring yang tengah dialami Evil Corp. Tak lama kemudian, press conference pun dilakukan. Di hadapan kamera, Fluffy mulai menjawab beberapa pertanyaan dari awak media. Menariknya, fakta mengenai penurunan drastis nilai saham Evil Corp yang terus terjun bebas malah dijawab dengan mengalihkan pembicaraan lain, dengan mengaku jika timnya saat ini masih fokus pada penanganan permasalahan teknis. Tidak hanya itu, kondisi tentang hancurnya pusat data Evil Corp juga sempat menjadi pembahasan dalam acara itu. Namun kali ini Fluffy mulai meracau dengan menyebut jika Gedung Putih pasti akan membantu perusahaannya, termasuk dengan melindungi semua uang yang ada di dalamnya. Pria tua itu juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir pada masalah kali ini. Seolah tak bisa mengelak dengan pertanyaan tersebut, Fluffy akhirnya mulai mengungkap apa yang ada dalam benaknya saat ini, yang menurutnya sudah benar-benar kacau. Sama halnya dengan kehidupannya yang turut hancur. Apalagi dana pensiun dan seluruh tabungannya juga sudah diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Selain itu, Fluffy juga mengaku bahwa kondisi di Evil Corp saat ini sudah diambang kehancuran dan sangat mustahil untuk bisa diperbaiki. Mendengar pernyataan tersebut, Angela sebenarnya juga sempat akan mengingatkan Fluffy untuk memperbaiki ucapannya. Namun ia terlambat, karena bos barunya itu malah lebih dulu mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam tasnya dan langsung menembak tepat ke arah mulut yang menembus hingga belakang kepalanya. Setelah insiden tersebut, Angela terlihat bersama Philip di lobi E-Corp untuk membahas mengenai agenda berikutnya. Kemudian Philip pun meninggalkan wanita itu sembari memberikannya sejumlah uang dengan dalih agar Angela bisa mencari sepatu baru. Menyusul sepatu yang ia kenakan saat ini sudah kotor oleh noda darah. Kembali ke Elliot, ia yang tak menemukan keberadaan Tyrell akhirnya berinisiatif untuk mendatangi langsung tempat tinggalnya. Namun lagi-lagi ia tak mendapati pria itu, malah justru bertemu dengan Joanna. Dalam pertemuan itu sempat terjadi percakapan singkat antara keduanya. Joanna mengaku bahwa Tyrell baru saja menghubunginya dan memberitahu bahwa dirinya sedang terjebak macet di jalan. Sedangkan Elliot, ia yang tak ingin memberitahukan identitas aslinya, malah mengaku sebagai Ollie, yang sekaligus merupakan rekan bisnis Tyrell. Kejanggalan pun sempat dirasakan Elliot ketika mengetahui bahwa Tyrell ternyata sudah menghilang selama 3 hari. Namun istrinya malah mengatakan jika ia baru saja berhubungan melalui telepon dengan pria tersebut. Ditambah lagi, Joanna juga menanyakan perihal kelakuan aneh Tyrell yang mungkin saja sempat ditunjukkan ketika bertemu dengan Elliot. Tak lama setelahnya, Elliot pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Di lokasi parkir mobil Tyrell, Elliot sempat mencari lagi keberadaan pria tersebut, termasuk dengan menggeledah isi dari mobil itu. Hingga kemudian ia pun menemukan sebuah kacamata yang ternyata tangkainya merupakan sebuah flash disk. Dengan penuh penasaran, Elliot pun mendatangi salah satu internet cafe untuk mengetahui isi dari flash disk tersebut. Dan ternyata di dalamnya terdapat video yang memperlihatkan insiden jatuhnya Elliot di taman tepi pantai tempo lalu. Anehnya, dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana Elliot yang sedang duduk sendirian tiba-tiba jatuh tanpa ada siapapun yang mendorongnya. Dari sinilah akhirnya Elliot menyadari bahwa Mr. Robot adalah sosok yang dimunculkan atas pikirannya sendiri.
Namun ia justru kembali tertarik untuk mencoba mendatangkan sosok itu lagi dalam kehidupannya. Hingga kemudian Elliot pun berinisiatif memancing kedatangan Mr. Robot dengan berpura-pura akan menelpon polisi. Alhasil, Mr. Robot pun tiba-tiba muncul tepat di sampingnya. Elliot yang penasaran akan keberadaan Tyrell langsung menghempaskan tubuh Mr. Robot ke dinding, seraya membentaknya agar sosok tersebut bisa memberitahu keberadaan Tyrell saat ini. Namun Mr. Robot justru mengatakan bahwa Elliot lah yang menciptakan sosoknya. Dan seharusnya Elliot juga sebetulnya bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Bahkan Mr. Robot juga sampai memancing keributan dengan salah satu pengunjung kafe lainnya, hingga menghajarnya, dan ternyata rasa sakit itu malah diterima oleh Elliot. Pertengkaran antara Elliot dan Mr. Robot pun terus berlanjut hingga ke jalanan kota Washington, yang saat itu tengah dipadati oleh para pengunjuk rasa, yang terus-menerus mengagung-agungkan Ape Society, seolah telah menjadi penyelamat bagi hidup mereka. Pertengkaran yang kian memanas antara anak dan ayah bayangan itu bahkan sampai memunculkan sosok ibu dan Elliot kecil, yang juga turut menuding Elliot sebagai awal dari semua masalah itu. Namun semua tak berlangsung lama, karena tepat setelah Elliot berhasil menenangkan dirinya, tiba-tiba saja semua orang yang ada di hadapannya lenyap begitu saja. Di akhir cerita, ternyata Philip tengah berada di sebuah pesta mewah dengan para elit yang membicarakan mengenai rencana mereka ke depan, termasuk soal tambang kolta di Kongo yang juga sampai disinggung oleh pria tua itu. Menariknya, di antara para elit yang ada di sana ternyata juga terdapat sosok pria berdarah Asia yang begitu identik dengan sosok White Rose, seolah menegaskan bahwa perjalanan Elliot masihlah sangat panjang dan ada begitu banyak misteri yang belum diketahuinya selama ini. Dan season 1 pada seri Mr. Robot ini pun berakhir dengan teka-teki yang belum sepenuhnya terungkap.